Para ulama memberikan tanda-tanda orang yang hatinya keras. Kenapa tidak peka? Kenapa tidak peduli? Padahal sudah diingatkan, padahal sudah diajak, padahal sudah diperlihatkan contoh-contoh dari Allah. Itu adalah penyebabnya kerasnya hati. Yang pertama yang menjadi penyebab hati keras atau asbab qaswatul qalbi, yang pertama ada adamul muhafadhah ala shalah ma'al jamaah. Orang tersebut tidak menjaga terhadap sholat dan tidak berjamaah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat seseorang itu, baik laki-laki atau perempuan, tentu yang utamanya adalah sholat berjamaah. Kalau perempuan di rumah dengan anak perempuannya, dengan saudara perempuannya, tidak masing-masing. Apalagi kalau laki-laki bersama-sama di masjid, walaupun dalam kondisi PPKM tetap kita masih berusaha, masih bisa melaksanakan untuk sholat berjamaah. Efek daripada orang menyepelekan sholat, efek orang tidak menomorsatukan sholat, tidak mengutamakan sholat berjamaah, itu bisa menjadi awal kerasnya hati. Bahkan adamul ityani ilaiha mubakiron. Sholat sih sholat tetap melaksanakan, tapi sholatnya lelet, santai, diengke-engke cek bahasa Sunda mah. Padahal sudah kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Maun Allah sudah mengancam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat tapi sholatnya menanti-nanti, diengke-engke. Sholat duhur dilihat jam 1 tanggung, sudah jam 1 tanggung jam 2 sampai mendesak menjelang asar. Itu celaka orang yang seperti itu, padahal tidak ada alasan syar'i. Pawailun di sana celakanya luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan pawail itu adalah neraka wail. Kalau neraka wail itu di dalam tafsir dikatakan wadin fi jahannam, ada lembah yang paling dalam. Neraka jahanam itu di atasnya panas sekali, apalagi di paling bawahnya, itu yang paling bawah di neraka jahanam itu disebut wadin fi jahannam, disebut neraka oil. Itu bagiannya orang yang suka menanti-nanti sholat, ngengke-ngengke sholat, nunda-nunda sholat, apalagi sampai bablas. Nunda-nunda saja itu sudah luar biasa siksaannya, sudah luar biasa ancamannya, bagaimana kalau tidak? Itu yang pertama, menjadi penyebab seseorang hatinya bisa keras adalah adamul muhafadhah ala sholati ma'al jamaah wa adamul ityan ilaiha mubakiron. Orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, atau orang yang melaksanakan tapi selalu santai, menyepelekan, menanti-nanti terhadap sholat. Yang kedua yang menjadikan hati seseorang keras adalah al-kasbul haram, kasab dari barang yang haram, baik dengan cara al-ghos, dengan cara penipuan, atau ar-rasi wal murtasi, nyocok sama. Bahkan Allah pun mengingatkan di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Betapa celakanya orang yang suka mengambil keuntungan dengan cara menipu, mengurangi timbangan kalau dalam masalah jual. Bahkan dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maniqtata'a bihaqkim ri'in biyaminihi faqad aujaballahu lahu 'alan nar wa haramallahu lahu 'alal jannah. Barang siapa yang mengambil sedikit saja, tapi itu hak seorang mukmin, hak seseorang yang kita ambil, bukan haknya berarti, apalagi korupsi besar-besaran ya, sedikit saja, lamun di sawah teh mah sapacul we ngambil tanah hak orang lain, maka wajib baginya adalah masuk neraka dan haram baginya masuk surga. Rasul menguatkan demikian. Allah menyampaikan dalam surat Al-Mutaffifin dengan ancaman yang sangat dahsyat. Walaupun sudah diingatkan oleh Rasul, walaupun sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran,
Kalau namanya qaswatul qalbi ya tetap we tidak peduli cueknya kumaha urang we cenah mengajakan kan neraka moal bareng ieu moal miluri we. Bahkan aya sampai orang yang mengatakan keuna bisa reuni di neraka. Masya Allah luar biasa eta orang gitu. Lalu coba ditakal ku palu mah geus guguikan gitu. Apalagi di neraka. Na'udzubillah. Jadi yang terpenting adalah kasab dari barang haram itu adalah menjadikan hati kita keras, jauhi daripada kasab dari sumber barang yang haram. Yang ketiga adalah bisa menjadikan hati keras adalah kasratul kalam bi ghairi dzikrillah, terlalu banyak bicara. Ada sedikit yang beda dengan kita, hayang we komen teh. Ada sedikit orang maju ingin saja komen teh. Ada orang sedikit kekurangan ingin komen. Jadi cek bahasa Sunda membaca prot ngobrol kan ya. Dan luar biasa, bahkan apalagi sudah membicarakan orang lain. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Mu'ad bin Jabal diamanati oleh Rasul sampai nangisnya luar biasa gitu. Bahkan malaikat hafadah fis sama'id dunya di langit pertama, dalam hadis dalam hadis tersebut Mu'ad bin Jabal dikira tidak akan nangis, dikira tidak akan berhenti nangisnya luar biasa. Kenapa? Karena ada 7 kejadian yang dimana orang itu menyangka sudah baik. Salah satunya adalah tatkala malaikat hafadah, jadi minas sobah ilal masa, jadi malaikat hafadah itu menerima amal kita dari catatan subuh sampai sore, kemudian dibawa sampai baru ke langit ke-1. Ternyata di langit ke-1 ada seorang malaikat yang menjaga khusus apabila ada catatan amal gibah maka di stop amalnya. Kalau malaikat hafadah mah sudah menyangka tazkihi wa taksirhi, jadi menganggap si amal itu sudah bersih, sudah banyaknya luar biasa, bahkan nurun ke samsi, cahaya bercahayanya luar biasa seperti matahari, saking banyaknya amal, saking hebatnya amal. Ternyata dijaga oleh malaikat penjaga langit pertama. Kifu wadribu biwajhi ila sahibil gibah, sampai mengatakan demikian, stop, amal ini jangan sampai dibawa ke langit berikutnya. Akulah bagiannya yang menyortir amal ini, saya harus memeriksa sesuai perintah Allah untuk melihat catatan amalnya. Salah satunya apabila ada gibah maka pukulkan amal ini ke wajahnya. Nah, di langit pertama itu orang yang mempunyai gibah, walaupun dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin tilawah, rajin haji, rajin sodakoh, ternyata ada catatan gibah, di stop amalnya, tidak langsung disetorkan, kembalikan lagi. Belum di langit kedua catatan amal apa yang akan diperiksa. Makanya bicara saja yang tidak bermanfaat, apalagi membicarakan, ini bisa menyebabkan seseorang hatinya menjadi keras. Bahkan seseorang itu bisa ditilai keislamannya sudah bagus atau tidak. Kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kalau ingin mengukur Islamnya seseorang hebat, lihat saja dia selalu berbicaranya baik, tepat, selalu mengenakan, atau malah dengan berbicara nanti aduh pika hariwangan, pika keheleun, pika selen. Kalau demikian berarti kualitas keislaman seseorang bisa dilihat dari apa yang ia bicarakan. Min husli islamil mar'i tarkuhu ma'alayani. Tentunya bagi orang yang Islamnya sudah betul-betul luar biasa akan selalu menghindari kata-kata yang tidak bermanfaat, apalagi sampai menyakiti orang lain. Yang terakhir dari sekian banyak tanda-tanda orang yang bisa hal yang bisa mengakibatkan hati keras adalah adamul muhasabatin nafsi, tidak muhasabah terhadap diri. Walaupun orang lain sudah banyak yang meninggal dengan COVID seperti sekarang, perasaan teh dasar tulul amal ya, diri kita manusia beunghar asa arek moal naon maot asa moal gitu perasaan teh. Umur asa bakal panjang maut duka. Jadi gitu orang tulul amal itu. Tidak sedikit ini jadikan sebagai bahan evaluasi, apalagi masuk ke tahun baru Hijriah,
harusnya dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kita. Dalam Al-Quran surat Al-Hasr Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Dengan tibanya bulan Muharram ini, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod, silahkan evaluasi apa yang sudah kita lakukan, bagaimana dengan ibadah kita, bagaimana dengan napas yang keluar kita, apakah selalu kita dzikir, membacakan tasbih atau tidak, selalu eling atau sadar bahwa ini semua adalah milik Allah atau tidak. Dengan harta yang kita miliki, apakah sudah sesuai yang diperintahkan oleh Allah dipergunakannya atau tidak. Apapun yang terjadi selama 1 tahun kemarin, seharusnya wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot, untuk persiapan hari berikutnya, apalagi di yaumil qiyamah. Jadi seyogianya dengan tibanya bulan Muharram ini evaluasi bagi kita, apakah tahun kemarin kita sudah baik atau tidak, dan tentunya punya rencana berikutnya, insya Allah saya akan lebih baik. Barakallahu li wa lakum.